Oke, tepuk tangan. Nada Umayyatul Awaliyah atau yang biasa dikenal dengan nada Sika. Silakan duduk, mari. Iya. Aduh. Musiknya yang lembut. Yang lembut. Seperti kita soalnya ketemu sama cewek yang lembut. Adem lagi kan. Alright, assalamualaikum. Selamat malam hadirin hadirat. Kembali kita bertemu lagi dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Y. Kok dipanggil nada Sika itu gimana ceritanya? Jadi nama kesayangan sebenarnya dari orang tua ya. Oh. Selain Sikah ini maknanya asik dan berkah. Oh. Ya, oh, asik dan berkah. Berkah, iya, singkatan, dan itu juga diambil dari nada Al-Qur'an sebenarnya. Dari nagom Al-Qur'an, dari Qiraat. Qiraat itu ada lagu Sikah namanya. Oh, ada. Oh iya iya iya. Itu lagu favoritnya Neng gitu kalau lagi ngaji. Aku dipanggil biasanya Neng kalau sama orang tua. Oh iya. Iya iya iya. Anda kan juga viral karena selawat itu. Iya. Ya, oh, gua jadi pengen tahu. Yang favorit apa? Yang favorit itu semua sholawatnya sebenarnya favorit ya. Nah, sekarang coba contohin. Cuman yang lebih easy listening, mungkin yang lebih melekat di masyarakat itu Man Ana. Bareng sama Om Moy dong? Iya iya, oke. Oke, duet ya kita. Coba. Man Ana, Man Ana, Man Ana laulaku, kaifa ma hubbukum, kaifa ma Masya Allah. Ya Allah. Kalau udah begini THR gak cair juga nggak apa-apa deh. Kamu belajar selawatnya di mana dulu? Jadi dulu itu di pesantren. Panggilnya Neng ya tadi ya? Iya, Neng karena orang Sunda. Jadi pesantrennya? Dulu itu waktu kelas 4 SD, tepatnya umur 10 tahunan waktu itu. Jadi di sana itu santri paling muda, anak bawang lah kalau dikatakan ya, kalau di bahasa Sunda tuh anak bawang gitu, masih ngikut-ngikut. Tapi di sana tuh di pesantren tuh maksudnya gimana ya? Atas paksaan orang tua sebenarnya. Jadi orang tua yang maunya orang tua. Maunya orang tua. Nggak maksa, cuma nyuruh gitu aja. Iya, karena kan berat banget. Berarti gimana? Karena kan dulu ngerasanya anak satu-satunya gitu kan, anak tunggal. Ya? Iya. Yang berharapnya tuh kan pengennya dimanja, pengennya disayang-sayangin, pengen ya gitulah gitu, keinginan aku pribadi tuh kayak gitu. Tapi orang tua malah pesantrenin gitu kan. Jadi kayak Nah, pesantrennya di mana pesantrennya? Pesantrennya dulu di Qiraat Sabah di Garut. Qiraat Sabah di mana itu? Di Garut. Garut. Siapa kiainya? Kiainya itu dulu itu pendirinya adalah Ayo, jangan lupa, nggak lupa kamu sama kiai kualat kamu. Mama Makmun Bakri. Mama Makmun Bakri. Terus dulu tuh emang sempat berat banget kan di pesantrenin. Berapa tahun pesantren? Dulu tuh sekitar 6 tahun deh kalau pesantren. 3 tahun tapi di Garut 3 tahun. Terus pas SMP itu pindah ke Bandung. Pesantren di Bandung itu mulai ngafal Quran. 3 tahun di sana gitu. Cuman ya luar biasanya tuh gimana ya, berkahnya tuh kerasanya sekarang gitu. Dulu kan emang berat banget ya untuk ikhlas, ya ampun kenapa sih gini. Sering kabur juga dari pondok dulu tuh karena kebetulan sering minggat kamu. Iya beneran, jadi kayak ada bandel-bandelnya juga. Jadi karena ngerasa rumahnya itu kan agak nggak terlalu jauh juga kan dari pondok gitu, jalan kaki kabur ke rumah, terus mama tuh anterin lagi ke pesantren, dibalikin lagi kabur lagi, balikin lagi sampai terus begitu, dan akhirnya capek sendiri juga. Bener gitu. Nakal nih Mama. Oh, kecil ya? Iya. Terus? Tapi luar biasanya mama itu selalu, orang tua itu, mama dan papa tuh selalu mensupport gitu, kamu sayang nggak sama orang tua gitu, kamu pengen nggak sih bahagiain mama sama papa gitu kan. Ya aku pengen gitu, tapi kan aku kan masih kecil gitu, pengen sama mama dulu, pengen sama papa dulu. Tapi mama sama papa tuh selalu memberikan nasihat kalau ini tuh pondasi buat kamu gitu. Agama itu harus ditanamkan dari sedini mungkin gitu, supaya kita takut sama Allah, takut untuk berbuat maksiat juga gitu. Dan akhirnya dibalikin lagi ke pesantren sampai akunya capek sendiri buat kabur. Percuma balik juga ke rumah, paling dibalikin lagi ke pesantren gitu kan.
Dan alhamdulillahnya semakin lama berjalannya waktu, mulai menikmati suasana pesantren gitu kan, mulai betah lah di pesantren dan mulai fokus gitu ngajinya, udah mulai fokus mempelajari segala macem. Dan luar biasanya itu keberkahannya itu kerasanya sekarang gitu. Keberkahannya itu kerasanya sekarang, alhamdulillah. Sekarang bisa bersyiar sholawat gitu kan, bisa membumikan sholawat, bisa mensyiarkan Al-Quran gitu. Berkah dulu pesantren di sana tuh kayak gitu. Alhamdulillah banget ya. Nah, ada Sika, tentu saja banyak cerita-cerita yang Anda masih sembunyikan dan belum gali tentang liku-liku di pesantren dulu ya kan? Masya Allah, luar biasa biasa kan? banget. Masih di Talk Show with BHS. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Di pesantren kan berapa lama Anda? 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Oh gimana itu suka dukanya di pesantren, kan banyak belum tahu tuh orang. Iya kan? Suka duka itu justru sekarang tuh baru kerasa itu sebenarnya yang indah dan gak akan pernah terlupakan. Oh, iya. Jadi di kehidupan di pesantren tuh kita diajarkan untuk benar-benar mandiri dan juga mengajarkan untuk kesederhanaan. Ya, dan juga di sana kita belajar adab gimana caranya menghargai orang lain, gimana caranya menghargai seorang guru, dan banyak banget ilmu yang didapat. Mungkin dulu emang aku berpikir itu adalah hal yang paling buruk dalam hidup aku, mungkin dulu ya, tapi dulu ketika di sana tidur biasanya mungkin enak di kasur yang empuk bersama orang tua gitu, apa-apa selalu diladenin lah gitu, dilayani. Ketika di pesantren kita benar-benar hidup bukan sendiri ya, mandiri, tidur pun kayak pindang berjejer gitu. Berjejer dalam satu kamar itu sekitar 13 orang. Jadi kamu selama di pesantren dalam keadaan menderita. Iya, dulu itu berpikir itu adalah hal yang menderita banget. Ya kamu pikirin siapa? Mama itu maksud. Mama yang sungguh terlalu. Nah itu, iya bener. Mama tega banget nih, papa tega banget udah kirim aku ke pesantren gitu kan mikirnya. Iya. Iya, kayak aduh gitu. Aku jadi susah mikirnya gitu kan, siang malam ngaji. Jadi bangun tidur ngaji. Bangun tidur sampai ngaji. Mau tidur lagi jam 10 malam itu ngaji. Jadi emang benar-benar keseharian di pesantren itu selain makan, tidur, mandi, ngaji. Terus belajar, ada juga pelajaran sholawat juga di sana diajarin sama sholawat. Iya, sama Oh, dari situ ya kamu mengenal sholawat ya? Iya, bener banget. Di situ udah mulai ada rasa-rasa kayak cinta banget gitu sama sholawat. Karena sholawat ini kan bukti mahabbahnya kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah gitu. Dulu kan dari situ terus kemudian Anda ikut MTQ ya? Jadi dulu itu awalnya tuh nggak tahu juga kan ada bakat di situ, awalnya tuh nggak tergali juga, kayak masih malu-malu lah. Tapi waktu itu di sekolah, sebenarnya di sekolah itu kayak ada perlombaan musabakoh gitu kan. Jadi orang-orang tuh mikirnya nada anak pesantren nih pasti jago ngajinya gitu, padahal kan maksudnya tuh nggak fokus juga ngajinya karena masih bergelut gitu, batin tuh kayak masih perang batin antara pengen pesantren dan enggak gitu kan. Jadi kayak belum fokus ngaji. Nah, kamu di pesantren tuh cuman semata-mata di pondok aja apa sekolah juga tetap atau double-double atau gimana? Sekolah sambil pesantren. Oh, sekolah sambil iya, pesantren. iya. Oke. Iya. Jadi soalnya gini kan, ketika ilmu agama itu untuk akhirat, ilmu dunia juga harus diraih gitu. Iya. Jadi kayak gitu loh. Jadi sekolah iya dan pesantren iya. Jadi di sekolah itu ada perlombaan musabakoh, SPKS kalau dulu kan gitu ya. Terus tiba-tiba orang-orang nunjuk aku gitu karena aku anak pesantren gitu. Padahal malu banget gitu. Aku nggak bisa ngaji, aku belum bisa ngaji gitu kan. Tiba-tiba di situ dicobalah buat lomba ngaji dan nggak disangka-sangka juara ternyata gitu. Iya, jadi juara tingkat sekolahan waktu itu. Iya, di sekolahan tuh juara di kecamatan, naik ke kabupaten, juara lagi juga gitu. Sekabupaten. Iya, juara sampai akhirnya bertahap Kabupaten terus. Garut. Di Garut. Juara pertama. Iya, alhamdulillah. Terus karena semakin kesini mungkin aku ada motivasi juga gitu. Oh iya ya, aku nggak fokus aja, ternyata masih bisa gitu ya, bisa ngaji gitu, bisa ternilai, ada nilainya gitu. Gimana kalau aku fokus gitu kan? Di situ mulai ada kemauan pengen menekuni belajar qiraat gitu. Jadi oke deh, kayaknya aku jangan lalai-lalai lagi, jangan malas-malasan lagi ngaji. Aku pengen fokus belajar, aku pengen menekuni ilmu qiraat ini gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai hilangkan beban-beban ketidakikhlasan aku. Aku udah mulai menikmati
suasana di pesantren, aku udah mulai menikmati mengaji dan menuntut ilmu, di situ udah mulai fokus. Dan alhamdulillah tahadus binikmah gitu kan ya. Pas itu tuh pas SMP itu Ya. sampai menjuarai di tingkat nasional gitu, masya Allah, alhamdulillah. Juara nasional? Alhamdulillah gitu. Itu untuk Berkah kategori apa? Al-Quran. Itu waktu itu MTQ. MTQ. nasional tuh FASI, Festival Anak Soleh dulu. Oh, Festival Anak Soleh Iya, nasional. alhamdulillah. Wah, putar sehat-sehat. Iya. Nih, Berkah Al-Quran sih itu, masya Allah. luar gitu. biasa rupanya. Gimana kita Iya. nggak terharu? Sehat-sehat. Pengen dengerin nggak cara yang ngaji beliau nih? Aku sebenarnya masih belajar, Om Boy ini Moy. kering betul siraman rohani dari suara-suara itu. Bukan siraman kasih sayang, Om Moy. Coba. Oke, bismillah ya. Tawud. Di sini aja, Moy ya. Ini mic-nya nggak usah. Ya masa di sana? Ya di sini sayang. Mic-nya Nggak boleh deket-deket ya. social distancing. Ya di sana. Ya. Oke, di situ ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي Allah. Sadaqallahul azim. Ini Om kasih nilai 10. Yeay, Masya Allah, terima kasih Om. Kori, Iya. terus kemudian kok jadi kenyanyi itu bagaimana? Memang ada apa ya? Biasanya banyak penyanyi yang dari Kori ya. Iya, Kayak Isdalia juga tuh. iya. Termasuk yang bisa ngaji bagus tuh Kori. Iya, suaranya bagus, Kori juga. Mm-mm. Terus kalau penyanyi sih sebenarnya yang aku bawain itu bukan nyanyi sebenarnya. Jadi kayak solawat kan ya. Solawat itu kan syiar, niatnya syiar aja. Oh, bukan gitu. menyanyi sebenarnya. Bukan. Kecuali lagu Aisyah tadi nyanyi dong. Itu lagu, iya. Oh, itu benar. lagu ya, Kalau iya, solawat iya. itu kayak kan itu isinya adalah pujian kepada Rasulullah gitu. Jadi kita lebih ke syiar aja sih. Untuk membumikan solawat supaya orang-orang yang mendengarkan solawat itu tersentuh hatinya dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kayak gitu sih. Jadi Syiar. syiar ya. Iya. Ini ada juga dari sisi yang lain yang juga menarik, yang juga jadi tamu Om Wai. Oh ya. Ini kita undang ya. Oke. Ini seorang yang dulu dari DJ. DJ. Luar Sekarang udah biasa. hijrah. Masya Allah. Zahra Yasmin. Hari ini gimana mau ngomong nih, Nok? Bibir ini terasa kelu langsung. Om Wai dikelilingi oleh dua orang. Zahra agak ke sana, atau kalau sama Om Wai deket nggak apa-apa, tapi Boleh. agak enak. Ke sana maksudnya. Nah, ya. Udah mau aja dong. Om Wai memang kayaknya ini lagi episode ayat-ayat cinta ini. Zahra,
perjalananmu juga luar biasa ini. Oh, makan gali ya. Seru kan? Seru kan? Iya, Ya, Om. jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Masih tetap di Talk Show with BHS. Dulu kan Anda apa namanya pernah berkelimang dengan kehidupan malam, bekerja di tempat hiburan. Jadi, Gimana ceritanya itu? Jadi awalnya tuh aku dari sekolah disuruh jadi model. Oh. Terus setelah jadi model, aku main Model film. apa? Model. Masih model-model catwalk gitu. Oh, catwalk, oke. Sama ikut lomba-lomba. Oke. Nah, habis itu ikut film, habis itu dari film karena film-film horor yang seksi gitu, jadi ditawarin foto-foto buat cover. Nah, dari Oke. situ image-nya muncul. Oh, cover majalah dewasa ya? Ya. Oke. Terus habis itu nikah, terus suaminya meninggal, Ini. terus langsung DJ. Oh, suami meninggal, terus Syuting masih, DJ masih gitu. oke. Oh. Jadi tapi- dua-duanya. Oh, dua-duanya ya, oke. Terus Iya udah. sampai akhirnya Sampai akhirnya ini baru satu setengah tahun, hampir 2 tahun baru ini pakai hijab. kenapa kok Anda memutuskan akhirnya meninggalkan itu semua? Sebenarnya waktu gimana ya? Jadi waktu pas suami meninggal itu ada kayak bisikan apa? Mau pakai hijab nih, tapi kan namanya manusia jadi godaannya banyak gitu, ngikutin setan gitu. Udah nggak didengerin lama banget, nggak tahu kenapa waktu 2 tahun lalu apa 1 tahun setengah lalu malam takbiran, kemarinnya itu masih pakai tank top, hot pants, pas takbirannya udah pakai kerudung gitu langsung semua, nggak tahu kenapa. Baru ketika takbiran kapan itu? Tahun kemarin Tahun lalu lagi ya? tahun lalu berarti 2 Oh, tahun. jadi langsung dalam semalam langsung seperti dapat Iya, hidayah iya, gitu iya, untuk iya. Iya. apa namanya berhijab gitu Iya. ya? Ya apa yang jadi pendorong apa waktu itu? Jadi faktor pendorongnya? Aku sih lagi sering dengerin lagu-lagu salawat waktu itu. Sabian lagi itu kan. Oke. Nah, sama dengar ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad, banyak lagi. Jadi artinya nge-DJ kemudian aktif di dunia hiburan udah ditinggalkan sama sekali ya? DJ-nya ditinggalin, syutingnya masih. Oh, DJ-nya ditinggalin ya? Tapi syutingnya yang pakai hijab. Oh, Tapi emang oke. semuanya pasti berkurang lah, pasti ada konsekuensi yang kita ambil kan. Ya, Zara, coba cerita masa lalu dulu itu kayak apa sih, bandelnya kayak apa? Jadi ya bandelnya gitu, jadi semuanya udah dicobain apapun. Apa aja semuanya yang udah dicobain itu apa yang jelas? Ya yang terlarang. Yang terlarang Kayak- itu apa? Yang kayak- terlarang itu apa? Kayak obat-obatan. Narkoba? Iya, pernah Oke. nyoba. Jadi tuh aku Sama Om juga pernah. Nah, jadi Terus? sebenarnya aku tuh orangnya penasaran, jadi pengen Ah, ah. nyobain. Om juga penasaran sama. Terus apa lagi? Apa lagi? Semuanya udah dilaluin. Kamu gedek-gedek juga dulu ya dia? Iya sih. Jawabnya gitu. Iya sih. Minum juga minum ya? Minum. Minum bukan air putih, minum itu. Iya, jadi sebelum manggung harus minum, kalau enggak pede. Oh gitu. Terus kalau manggung, Iya, sebelum manggung tuh begitu ya? jadi DJ kalau gitu? sadar kayak gitu kan orang-orangnya banyak banget, jadi kayak nggak pede gitu. Gitu. Jadi harus minum buat meningkatkan kepercayaan diri. Oh, minum untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pasti minum dulu segelas 2 gelas gitu. Oh, oke. Tipsi dong. Ih, tahu loh. Gimana kok tiba-tiba terus kok kepingin hijrah itu loh? Ada titik baliknya itu, ada peristiwa apa? Bener-bener nggak ada peristiwa apa-apa saat itu. Ya emang kan namanya Allah bolak-balikin hati cepet banget ya. Jadi emang besokannya masih kayak Zara yang dulu, besokannya udah jadi yang, dan diterusin sampai sekarang. Terus banyak orang yang shock dong tiba-tiba lihat. Ya bukan sok lagi, kayak teman-teman aku kan, kebanyakan teman-teman aku ya pasti sama kan kayak aku kerjaannya gitu. Kayak yang taruhan gitu kayak, nih kira-kira Zara berapa lama nih gitu, jadi kayak nggak percaya. Kamu jadi lajang taruhan. Iya. Jadi Mereka nggak yakin ntar juga kamu bisa buka bertahan lagi. lama ya? Ntar juga buka lagi. Sampai sekarang jadi pada kaget, lama juga lo ya belum buka-buka. Jadi kayak gitu ngomongnya. Mereka masih mendoain supaya buka, gimana sih? Ngomong-ngomong berhijrah begini ini kan perlu busana seperti ini nih, Iya. bagaimana? Anda beli di mana atau pinjam punya siapa? Enggak, aku nggak beli, jadi aku padu-paduin sama yang dulu aja. Aku juga bingung sebenarnya, jadi yang panjang-panjang aku paduin. Sekarang hijabnya banyak belum? Apa masih sedikit? Kurang? Banyak, udah Sedikit. lumayan. Kalau kurang banyak Om beliin. Ya kan? Bener. Hah? Bener. Wah, soal Iya. kecil. Lu kan hobinya shopping masih.
Nanti aku kasih nomor rekeningnya. Kamu kan udah tahu THR nggak cair hari ini. Tadi kan nawarin, Om. Ya nomor rekening gantinya nomor telepon. Capek ngomong-ngomong mulu, langsung aja. Kode. Nah, ini Ramadan loh ya. Ramadan itu, Bercanda. apalagi ketemu host soleh itu biasanya jadi loh nanti loh. Apa kesulitan yang paling berat bagi Zahra ketika hijrah apa? Panggilnya siapa sih Zahra tuh Yasmin? Enaknya gimana, Om? Om biasa. Atau panggil Yayang aja? Ya boleh. Yayang. yang. Sulitnya istiqomah. Oh. Istiqomah yang susah. Atau konsisten gitu susah ya? Iya, susah. Jadi sampai kita hijrah itu bukan berarti kita lulus udah gitu aja. Ternyata masih banyak gini-giniannya gitu. Kirain aku tuh Jadi ginian itu apa? Yang jelas kan tempo lantas aja kamu. rintangannya, ujiannya gitu. Jadi aku pikir tuh pas hijrah pertama gitu, udah nih udah kayak udah tobat gitu. Udah semuanya bakal lancar lah. Ternyata enggak. Pasti Allah pasti nguji. Semakin sayang Allah sama kita, semakin ujiannya semakin banyak. Ujian yang aku tahu. Ya enggak, ini yang kamu alami, bukan yang kamu tahu aja, yang kamu alami, Zara. Itu godaannya seperti apa bentuknya misalnya? Karena aku kan single parent, sebenarnya masukan utama itu DJ lumayan banget daripada syuting, karena DJ kan cairnya cepet, hari itu juga bisa cash juga, jadi iya bisa cash nggak lama gitu, sehari paling lama ya 3 hari gitu. Kalau syuting kan lama. Nah pasti dulu kan DJ tuh jadi uangnya tuh dari mana-mana gitu kan, karena DJ itu sebulan bisa berapa kali. Nah ujiannya itu ya berupa itu, pekerjaan itu. Jadi pas aku udah hijrah, waktu awal-awalnya masih ada gini tawaran syuting, lama-kelamaan makin jarang itu dia ujiannya. Artinya dan rezeki berkurang dong ya? Pasti. Iya, dan itu menurut aku emang ujian buat aku, emang buat terberat sih. Sorry, tell to Papa, to Om. Sekali nge-DJ dapat berapa sih? Yai, Sai, Han? Ada. Lumayan lah. Ya, sebut berapa? Lumayan. Nanti aku WA aja. Iya, nanti ganti lah itu. Ganti lah. Nah, terus? Iya, lumayan. Jadi ya berasa aja. Ya itu dia di situ. Karena banyak tawaran sampai sekarang tuh yang syuting pun kayak yang ada nih tawaran syuting, tapi lepas hijab ya, yang kayak dulu ya, gitu-gitu. Ada film gitu. Sorry. Ditawari masih kayak gitu? Masih. Ya, DJ pun masih ditawarin, DJ kayak tour gitu. Oh iya. Di Indonesia. Ya nggak mungkin nge-DJ pakai hijab, nggak mungkin ya? Enggak, tapi nawarinnya bukan karena pakai hijab, emang nawarin aja. Nawarin aja, dan pasti nggak mungkin pakai hijab kalau nge-DJ ya. Terus kalau syuting juga syuting yang kayak yang dulu ya, katanya nggak usah pakai hijab gitu ya. Iya. Kayak yang dulu tuh kayak apa? Yang ada. Ya, maksudnya kan udah tahu seksi, yang hot gitu ya. Terus gimana? Kamu tolak? Iya, aku bilangnya ya lagi belajar gitu. Nyesel nggak kamu kehilangan kesempatan banyak, termasuk rezeki yang berkurang drastis dengan hijrah sekarang? Enggak sih, kan hatinya tenang. Hatinya tenang. Kalau dulu emang banyak, tapi gimana ya, kayak uangnya cepet aja hilangnya, jadi banyak pemasukan tapi habisnya cepet aja gitu. Gitu. Iya. Oh, jadi banyak masuknya, banyak keluarnya juga, berkah itu namanya gitu ya. Tapi sekarang dengan berkurang drastis, sekarang kayak lebih menghargai, dapat walaupun yang kecil-kecil gitu, kayak keluarnya maksudnya habisnya lama, udah gitu kayak kita menghargai, oh uang segitu nih gitu, kita buat ini, jadi lebih menghargai gitu. Iya, itu namanya barokah. Nah, baiklah, ngomong barokah akan banyak yang kita gali dari dua narasumber ini, dari tamu istimewa ini, ya kan? Nanti kita akan gali lagi ya. Dan kemana-mana, masih di E-Talk Show with BHS. Oke, masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan dua tamu spesial kita, Nada Sika dan Zahra Yasmin. Nada, tadi kan Zahra sudah cerita tentang pengalaman hidupnya sampai kemudian berhijrah seperti ini, dan tapi setelah berhijrah cobaannya banyak. Anda sendiri gimana? Netizen Ya, kayak kata-katanya kadang-kadang menyakiti hati. Waduh. Gitu. Ada yang menyakiti hati kamu? Ada, Om. Berani-beraninya. Apa dia bilang? Hah? Ada lah pokoknya kata-katanya tuh yang kadang-kadang yang nggak sesuai dengan faktanya gitu kan. Kayak
orang-orang tuh kadang memandang sebelah mata juga gitu pada pelantun sholawat perempuan gitu, kadang-kadang ya Allah gitu. Apa itu memandang sebelah mata tuh gimana kan? Iya. Repot memandang sebelah mata. Kayak banyak lontaran. Bukannya malah muji ke kamu mestinya toh? Enggak Om, yang nyinyir pun banyak, yang nggak sukanya pun banyak juga Om. Gitu sih. Paling itulah kata-kata netizen tuh kadang-kadang yang nggak disaring bikin sakit hati gitu. Heran kalau ada laki-laki netizen yang kayak gitu kan pengajar betul itu. Terus kamu gimana sikapnya setelah dinyinyirin kayak gitu itu? Setelah dinyinyirin yang pasti sih aku sabar, ikhlas juga. Selagi kata-kata mereka itu tidak sesuai kenyataan ya udahlah nggak apa-apa. Dan aku berusaha berlapang dada juga gitu kan. Sikap aku sih ketika ada orang yang mungkin berkomentar buruk tentang diri aku lebih mendoakan mereka, dan mungkin kata-kata buruk mereka itu ya aku jadikan pelajaran juga untuk introspeksi diri, dijadikan untuk mungkin setiap omongan yang jelek itu dijadikan untuk kita memperbaiki kualitas diri kita sendiri, dan setiap pujian itu jangan sampai menjadikan diri kita untuk tinggi hati dan sombong. Intinya aku sih gitu aja menghadapinya. Ya walaupun ada haters, tapi yang ngefans banyak pasti dong yang Ya Allah. banyak yang muji cantik ya. Gimana dipuji cantik kamu gimana? Dipuji cantik gimana ya? Biasa aja sih Om. Ya? Biasa aja sih kalau aku. Nggak GR juga, ya udah gimana ya, cukup bersyukur aja gitu. Alhamdulillah Allah amanahkan kecantikan, mudah-mudahan aku bisa menjaganya gitu aja sih. Alhamdulillah kayak gitu aja, bersyukuri aja lah. Alhamdulillah bersyukur. Zara gimana? Umumnya netizen ke Anda bagaimana sih sikapnya? Setelah aku lihat juga kayak yang dulu kan karena seksi gitu, jadi yang follow banyak kan cowok-cowok. Jadi paling udah berkurang semenjak berhijab. Yo justru setelah kamu berhijab. Iya, jadi kayak begini, ganti gitu tukeran sama cowok yang lain gitu. Iya, cowok yang belum dapat hidayah ya begitu itu. Tapi yang benar kayak Om Boy gini kan. Iya kan pikirannya, nah ada nggak yang kemudian ngefans atau nawarin ini itu gitu, ada nggak ya? Nawarin apa? Nawarin jadi suami? Ada. Ada ya? Ada. Terus? Ya aku paling kalau orang-orang yang nggak kenal gitu, aku jawabnya pakai stiker-stiker aja gitu. Ngomong-ngomong kalau soal untuk ya orang bilang kan menjaga keimanan tadi itu, terus cari ustadz segala macam, kamu begitu nggak? Atau ikut kajian nggak? Atau bagaimana gitu cari guru? Suka ikut kajian. Ada di Senayan tiap hari Rabu tuh aku suka ikut. Kalau ada gimana? Ngaji terus kamu supaya istiqomah atau bagaimana? Atau supaya istiqomah satu, meningkatkan kualitas kedekatan diri kita kepada Allah, pastinya taqarrub ilallah. Kayak kita punya amalan khusus yang emang itu tuh nggak boleh lewat. Salah satunya tadarus Al-Quran gitu. Jadi kamu tadarus tiap hari? Alhamdulillah, jadi ada target gitu, ada target tertentu. Jadi kayak gini. Jadi mengkhatamkan Quran berapa kali? Target 1 bulan 30 juz. Jadi Sebulan punya 30 target, juz ya? iya. Okay. Jadi untuk istiqomah itu kita dalam satu hari itu kan 5 sehari waktu 1 juz sholat. berarti? Iya, 5 waktu sholat. Setiap sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya itu 2 lembar, jadi satu hari 1 juz. Setiap 30 hari khotam 30 juz. Jadi istiqomahnya dijaga oleh Al-Quran sih kalau aku lebih ke Hafal situ. Quran nggak? Alhamdulillah sedang menghafal. Sedang menghafal ya? Sudah juz berapa? Jus berapa jus maksudnya? Banyak Om, jus jeruk, jus alpukat, jus tomat, jus wortel. Ini loh, gimana ya lepak-lepak gini? Iya, alhamdulillah sih, tapi belum 30 juz. Tapi ada keinginan untuk hafal 30 juz karena pengen kasih mahkota buat orang tua di surga. Iya, ini soal mahkota orang tua, Masya Allah. Doanya ini akan gali terus soal mahkota orang tua dan nanti bagaimana menjaga konsistensi Anda, ya kan? Tapi jangan kemana-mana dulu, masih di E-Talk Show with BHS. Dance monkey, hehehe. Ada mengcover lagu-lagu yang lagi hits ya? Nah iya Om, jadi selain syiar melalui sholawat, jadi aku juga suka mengcover lagu-lagu yang sekarang lagi hits, lagi viral. Lagu yang lagi hits, lagi viral itu aku cover, aku rubah liriknya menjadi lirik yang lebih kayak positif aja gitu maknanya Om. Jadi aku rubah untuk anak-anak muda ngajak kebaikan, kayak ngingetin gitu-gitu. Pokoknya dirubah jadi maknanya itu kayak nasihat-nasihat Islami aja gitu. Jadi syiarmu ditujukan untuk kaum milenial sekarang ini? Kaum milenial dan semua aja sih. Lupa Om, lupa. Ini kan suasana syar'i.
Sebenarnya Om ini lebih bagus begini atau pakai songkok ya sebenarnya? Wah, mati aku. Tingkat kegantengannya naik 1000 derajat Om, Ya. kalau pakai peci. Ya Allah, ya udah Om pakai peci terus deh. Bagaimana tips untuk mempertahankan diri supaya hijrahnya itu betul-betul konsisten dan kuat? Gimana? Satu, mungkin ketika kita ingin istiqomah tentunya, kita harus ketika ingat kalau setiap sesuatu yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Jadi ketika kita mau melakukan kemaksiatan, mau melakukan dosa, kita harus ingat Allah melihat aku gitu. Allah, apapun itu yang aku lakukan, Allah melihat. Ini akhafullah, kita harus ada rasa malu oleh Allah. Kayak gitu sih. Terus yang kedua, mungkin tingkatkan ketakwaan kita sama Allah, taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan amalan-amalan lainnya, mungkin kayak wirid, segala macam. Wirid yang dibaca tuh kayak wirid Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Gimana no? Gak pakai sound gak apa-apa no? Gimana Zahra? Ada yang perlu disampaikan untuk hadirin hadirat? Jadi Silakan. kalau aku ya istiqomahnya percaya, yakin sih, aku yakin karena kayak ini loh istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Nggak apa-apa kita sakit-sakit dulu di sini nih, kalau aku ya di dunia, ntar insya Allah nanti balasannya ada di akhirat. Luar biasa, 2 tips pesan-pesan penting dari 2 narasumber kita, Nada Shika dan Zahra Yasmin. Terima kasih atas kedatangannya di studio Om Y di Talk Show pada malam hari ini. Sampai ketemu di Talk Show with BHS berikutnya. Assalamualaikum.